Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul 3 yang berisikan studi kasus 1 seperti ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pradiski Kurniawan, NIM 202410102063 dari kelas Sistem Basis Data D. Saya mulai. Untuk pertama, studi kasus pertama. Studi kasus 1, peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Pertama-tama kita mencari penamaan relationship. Yang pertama saya cari adalah memberi nama setiap lab memiliki asisten lab. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Setiap lab memiliki barang. Asisten lab dimiliki lab. Asisten lab menyetujui peminjaman. Barang dimiliki oleh lab. Barang memiliki jenis barang. Barang memiliki itu peminjaman. UKM beranggotakan mahasiswa. Mahasiswa mengadakan kegiatan melakukan peminjaman. Untuk optionality setiap entity, lab dan asisten lab. Optionality lab wajib karena setiap lab pasti memiliki asisten lab yang menangani lab tersebut. Optionality asisten lab wajib karena asisten lab mengajar di setiap lab. Lab kepala lab. Optionality lab wajib karena setiap lab pasti ada orang yang memimpin lab tersebut. Optionality kepala lab wajib karena kepala lab harus tercantum di dalam lab tersebut. Lab barang. Optionality barang wajib karena setiap barang harus tercatat memiliki lab tertentu. Ketika menambah data barang baru harus mencantumkan labnya. Optionality lab tidak wajib karena lab tidak harus ada barangnya. Misal ada lab baru yang datanya sudah masuk ke database tapi lab tersebut masih belum memiliki barang. Asisten lab dan peminjaman. Optionality asisten lab wajib karena pada saat melakukan peminjaman harus menyertakan izin asisten lab. Optionality peminjaman wajib karena saat meminjam barang harus meminta persetujuan dari asisten lab. Barang jenis barang. Optionality barang wajib karena setiap barang harus ada jenis. Ketika menambahkan data baru harus mencantumkan jenisnya. Optionality jenis barang tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada barang. Misalnya jenis barang yang itu drone. Kita bisa menambahkan jenis tersebut di entity jenis barang. Meskipun saat ini belum ada di dalam lab yang punya drone. Barang atau peminjaman. Optionality barang wajib karena setiap barang yang ada di dalam lab bisa dipinjam oleh mahasiswa. Optionality meminjam tidak wajib karena mahasiswa tidak perlu selalu meminjam barang yang ada di dalam lab. UKM mahasiswa. Optionality UKM wajib setiap UKM yang ada diisi oleh mahasiswa. Optionality mahasiswa tidak wajib karena tiap mahasiswa tidak harus mengikuti UKM. Mahasiswa dan kegiatan. Optionality mahasiswa wajib karena setiap kegiatan yang dilakukan akan melibatkan mahasiswa. Optionality kegiatan tidak wajib karena setiap mahasiswa tidak harus mengikuti kegiatan. Kegiatan dan peminjaman. Optionality kegiatan wajib karena kegiatan ini meliputi kegiatan peminjaman barang pada lab. Optionality peminjaman wajib karena terjadi kegiatan peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa. Cardinality entity. Cardinality entity antara lab dan asisten lab. Cardinality-nya one to many, yang one di sisi lab, many-nya di sisi asisten lab. Pada database di setiap pencatatan laboratorium harus menyertakan primary UID dan asisten yang ada. Lab dan kepala lab. Cardinality one to many. One di sisi kepala lab, many di sisi lab. Pada database di setiap pencatatan laboratorium yang ada harus mencatat primary artificial UID kepada lab tersebut. Lab barang. Cardinality one to many, one di sisi lab, many di barang. Pada database di setiap catatan baru
harus menyertakan primary UID dari lab. Asisten lab peminjaman, cardinality one to many. Dan di sisi asisten, many di sisi peminjaman. Pada database di setiap pencatatan peminjaman harus menyertakan primary artificial UID dari asisten lab yang menyetujui. Barang jenis barang, cardinality one to many, one di sisi jenis barang, many di sisi barang. Pada database di setiap pencatatan peminjaman berbagai barang juga harus menyertai jenis barang tersebut. Barang peminjaman, cardinality many to many. Pada database di setiap pencatatan peminjaman berbagai barang juga harus menyertai data-data peminjaman tersebut. UKM mahasiswa, cardinality many to many. Pada database di setiap pencatatan berkait berbagai UKM juga harus menyertai data atau primary artificial UID dari setiap mahasiswa dan kegiatan. Cardinality one to many, one di sisi kegiatan, many di sisi mahasiswa. Pada database di setiap pencatatan peminjaman untuk kegiatan juga harus menyertakan data dari mahasiswa yang meminjam. Kegiatan dan peminjaman, cardinality one to many, one di sisi kegiatan, many di sisi peminjaman. Pada database di setiap kegiatan bisa melakukan lebih dari sekali peminjaman. Selanjutnya DRD-nya setiap asisten lab hanya dimiliki oleh satu lab. Sebuah lab dapat memiliki beberapa asisten. Setiap laboratorium pasti memiliki kepala lab. Jadi dengan sebaliknya kepala lab pasti mengetuai beberapa jenis di laboratorium. Dalam lab pasti memiliki banyak barang. Jadi di sini one to many. Setiap barang pasti memiliki jenis. Jadi di sini kita pakai many to one. Selain yang saya jelaskan tadi, hampir mirip-mirip dengan yang lainnya. Jadi saya lanjutkan ke membaca relationship saja. Lab dan asisten lab, setiap asisten lab hanya dapat memiliki satu lab. Sebuah lab dapat memiliki beberapa asisten. Lab dan kepala lab. Sebuah lab hanya dapat dipimpin oleh satu kepala lab. Setiap kepala lab bisa memimpin lebih dari satu lab. Lab barang. Setiap lab bisa memiliki beberapa barang. Setiap barang hanya bisa dimiliki oleh satu lab. Asisten lab dan peminjaman. Setiap asisten lab bisa mencatat beberapa peminjaman. Sebuah peminjaman hanya bisa dicatat oleh satu asisten lab. Selanjutnya kita langsung menuju ke studi kasus 2. Di studi kasus 2 ini agak berbeda karena kita menjelaskan tentang pembelian. Pertama kita menentukan penamaan relationship. Untuk pembelian mencatat jenis kendaraan. Pembelian mencatat mekanik. Pembelian mencatat tempat bengkelnya. Kendaraan dicatat di dalam pembelian. Mekanik dicatat di dalam pembelian. Bengkel dicatat dalam pembelian. Harga dimiliki di dalam part. Part memiliki harga. Selanjutnya kita lanjut ke optionality entity. Yang pertama pembelian dan kendaraan. Optionality pembelian wajib karena setiap pembelian harus mencatat nomor polisi, tahun, dan warna kendaraan. Optionality kendaraan tidak wajib karena dalam membuat suatu barang tidak harus punya kendaraan. Beberapa pembelian dan bengkel. Optionality pembelian wajib karena dalam pembelian harus mencatat suatu
semua yang tertera di dalam beban pembelian. Pembeli dan mekanik. Optionality pembelian wajib karena dalam pembelian harus mencatat ID mekanik dan nama mekanik. Optionality mekanik tidak wajib karena setiap mekanik tidak memerlukan data pembelian. Pembelian dan harga. Optionality pembelian wajib karena dalam pembelian harus mencatat harga. Optionality harga tidak wajib karena dalam entity harga tidak wajib mencantumkan pembelian. Pembelian dan part. Optionality pembelian wajib karena dalam pembelian harus mencatat data part yang dibeli. Optionality part tidak wajib karena entity part tidak harus mencantumkan setiap pembelian part. Part dan harga. Optionality part wajib karena setiap part memiliki harga. Optionality harga tidak wajib karena dalam setiap entity harga tidak harus mencantumkan nama part. Cardinality entity pembelian dan mekanik. Cardinality-nya one to many. One di sisi mekanik, many di sisi pembelian. Satu mekanik dapat mengatasi banyak pembelian, sedangkan dalam satu pembelian hanya dikerjakan oleh satu mekanik. Pembelian dan kendaraan. Cardinality one to many. One di sisi kendaraan, many di sisi pembelian. Artinya dalam setiap pembelian hanya memuat satu kendaraan, sedangkan dalam satu kendaraan bisa memuat banyak pembelian part. Bengkel dan pembelian. Cardinality many to many. Many di sisi part, many di sisi pembelian. Artinya dalam satu pembelian terdapat banyak part dan di dalam setiap part juga memiliki transaksi pembelian. Pembelian dan harga. Cardinality one to many. One di sisi pembelian, many di sisi harga. Artinya dalam satu pembelian memiliki banyak harga. Part dan harga. Cardinality many to one. One di sisi harga, many di sisi part. Artinya dalam satu part mesti ada yang memiliki harga yang sama. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang entity dan cara membacanya. Bengkel dapat mencatat banyak pembelian. Jadi kita memakai one to many. Untuk pembelian bisa mencatat beberapa harga. Di harga mencatat beberapa part. Harga part. Mekanik dapat mencatat beberapa pembelian. Dalam kendaraan bisa dicatat di dalam pembelian lebih dari satu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya masih belajar juga. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.